Tunggu dulu bang. Poinnya adalah di mana orang yang tidak bisa membaca di dalam Yesaya 29 itu dikatakan penyesat. Itu dulu. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Gensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Anda pun tahu bahwa sebenarnya kalian ini adalah pengikut iblis. Kalian ke gereja itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah Kristus. Siapa yang ngajarin kalian menyembah di hari Minggu? Kalau yang teringat menyembah itu di hari Minggu, itu sebenarnya itu ditarik dari, masih tahu Mang Juma yang hari Sabat, yang hari Sabtu? Sabtu Sabat. Mereka ibadah, dan kalau mereka ibadah Sabat, menyembahnya bukan kepada orang yang keluar dari kubur. Mereka menyembah kepada yang ada di langit. Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Itu yang mereka sembah. Bukan orang yang keluar dari kubur yang mereka sembah. Berarti intinya yang kami sembah selama ini bukan Nabi Isa gitu ya? Bukan Yesus? Bukan Yesus. Yang kalian sembah adalah pengganti Yesus yang dihadiahkan kepada orang-orang jahat. Orang jahat. Coba buktikan ya, kalau Anda itu jahat setelah menyembah makhluk kuburan tadi. Tuhan melarang makan babi, Anda makan babi. Tuhan memerintahkan bersunat kulub, kalian tidak bersunat kulub. Tuhan minta pemelihara hari Sabtu, kalian malah ibadahnya Minggu. Tuhan mengajarkan jangan ada sembahan lain di hadapanku, kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Semua yang diperintahkan Tuhan kalian langgar. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 27 tadi, bahwa akibat daripada isu atau fitnah kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada kejahatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah penyesatan ketika Hawa dan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu penyesatan yang pertama. Tapi ada penyesatan yang jauh lebih buruk akibatnya daripada itu. Apa itu? Isu pengajaran tentang bangkitnya manusia pada hari ketiga. Apa akibat buruknya? Kalau Adam jatuh dari Ganbi Eden, Adam dan keturunannya tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi setelah ada isu penyesatan yang keluar dari kubur adalah Tuhan, maka akibatnya orang-orang menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutu di atas tiang salib. Adakah kebenaran menyembah makhluk? Enggak ada. Adakah kebenaran menyembah selain pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Maka si penyesat akan mengajarkan Yesus yang kami sembah adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya adalah Tuhan pencipta. Itu trik untuk menyembunyikan identitas kejahatan yang sesungguhnya. Camkan itu. Tadi Abang bilang itu teringat yang sunat, ya kan? Kenapa? Tadi Abang bilang itu kalian diperintahkan sunat gak dijalankan. Iya. Itu akibat buruk dari menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Makan babi dilarang, apa namanya, makan babi dilarang, kami lakukan, makan juga, ya kan? Iya. Gini Bang Juma, itu sebenarnya kan kalau kami ini ada dua kitab kami, Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Baru. Yang kalian sebut Perjanjian Lama itu Perjanjian Barunya Tuhan dengan Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kakek mereka langgar ketika aku membebaskan mereka dari perbudakan dari Mesir. Yaitu bahwa aku akan mengadakan perjanjian setelahnya. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Itu perjanjian baru, hukum Taurat itu. Tapi yang tadi yang saya katakan, ketika ada informasi isu penyesatan yang dilakukan dengan mengajarkan ada kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itulah salah satu akibatnya. Apa? Mereka menganggap hukum Tuhan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku lagi. Itu adalah hukum lama. Yang baru sekarang ini adalah kasih.
Dengan menerima Yesus tumbal di atas tiang salib, kita lalu mengajarkan kasih. Itulah yang ajaran yang benar. Itu trik yang dilakukan oleh makhluk yang keluar dari kubur tersebut untuk membebaskan orang-orang dari hukum Tuhan. Coba bayangkan tuh. Apa kata Paulus setelah kedatangan makhluk yang keluar dari kubur? Di dalam suratnya Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Betapa jahatnya makhluk yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus ketika hidup mengajarkan, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak boleh dibatalkan. Apakah langit sudah lenyap? Apakah bumi sudah lenyap? Belum. Berarti tidak boleh dibatalkan. Tapi kenapa Paulus mengajarkan udah lenyap, semuanya sudah batal, semuanya sudah digagalkan, dihapuskan setelah Yesus mati di atas tiang salib? Inilah yang dikatakan oleh ahli Taurat, imam-imam dan juga orang Farisi. Kebangkitan isunya akan berakibat sangat buruk dibandingkan penyesatan yang pertama. Ini buktinya. Hukum Tuhan dibatalkan. Paulus ini rasul apa sih sebenarnya? Kalau dia rasul Tuhan, tidak mungkin dia membatalkan perintah Tuhan. Tidak mungkin. Tapi kalau dia rasul iblis, lalu mengaku sebagai utusan Tuhan, wajar. Tapi kita lihat buahnya. Apa buahnya? Kok dia mengharamkan dan melarang semua perintah Tuhan? Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak potong nonotnya, bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan hukum Taurat, hukum kekalku. Paulus mengatakan sebaliknya. Barang siapa yang bersunat nonot, maka Kristus tidak akan berguna baginya. Alamak. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia keluar dari kasih karunia. Wow, keren sekali ya Paulus ini. Bagaimana mungkin bisa dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan, hukum Tuhannya dihapuskan. Hanya iblis yang mengajarkan menghapus hukum Tuhan. Sebagaimana di Taman Eden, iblis menghapus perintah Tuhan, jangan makan buah baik dan jahat. Iblis datang, makan supaya kau hidup kekal. Begitu ada makan, ternyata sebaliknya. Ini fakta, ini real. Berarti intinya, Silakan. berarti intinya yang kami ikuti selama ini, berarti itu bukan Yesus ya? Berarti penggantinya itu. Bukan, makanya coba Anda baca di Matius 7. Ketika Anda nanti bertemu dengan Yesus, pada hari terakhir, ini kata Yesus, bukan kata saya. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Apa bilang kok udah bilang tadi? Berarti kami selama ini bukan mengikuti Yesus. Iya, bilang sekarang bukan. Kayak mana? Bukan, memang bukan. Mengikuti Yesus. Berarti yang palsu dong, iya kan? Ya, itu pasti, itu mutlak. Enggak diragukan lagi. Yesus mana yang asli mengajarkan ke gereja coba? Hari Minggu lagi? Yesus asli mana yang mengajarkan melanggar seluruh perintah Tuhan? Makan babi, makan anjing, makan tikus. Yesus mana yang ngajarin itu? Yesus mana yang mengajarkan kemudian ibadah minggu menyembah dirinya? Yesus sibuk mengajarkan muridnya, mencontohkan kepada muridnya berdoa semalam-malaman kepada Tuhan yang ada di langit. Gak pernah dia memberikan contoh menyembah kepada dirinya. Gak pernah. Sekarang ada Kristus Yesus yang mau disembah di gereja. Itu bukan Yesus, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Hanya iblis. Berarti yang diajarkan ibadah itu, berarti yang diajarkan yang pasti itu ajaran Nabi Muhammad yang sholatnya hari Jumat gitu. Betul sekali. Karena itu ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Bahwa akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, dengar bang, gini bang. Yesus. Jadi kalau Yesus yang mengajarkan itu di hari Jumat, kenapa orang Islam nggak ngikut Yesus? Kemana ceritanya?
Orang Islam mana yang tidak mengikuti Yesus? Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Seluruh umat Islam tahu dan beriman Yesus, manusia suci yang lahir tanpa ayah, itu adalah nabi dan rasul yang diutus hanya spesial bagi kaumnya Bani Israel. Seluruh umat Islam ikuti itu. Ya. Berarti sekarang Islam kalau menurut Al-Quran itu mengikuti Yesus kan, ya kan? Mengikuti Yesus, mengikuti instruksi dan pengajaran Yesus, diutus hanya untuk Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Yesus mengaku, kami imani pengakuannya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah nabi utusan Tuhan. Dia diutus untuk memberitakan Injil. Dia hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Seluruh umat Islam mengikuti instruksi itu. Kami percaya itu. Kami bukan menyamar-nyamar jadi pengikutnya. Kami percaya. Orang dari Cina itu kayak agama untuk bisa Nabi Muhammad, enggak Yesus. Loh, Yesus hanya untuk Bani Israel. Emang Israel agamanya apa? Mereka orang Yahudi, Yudaism. Sama seperti Yesus. Yesus itu orang Yahudi taat. Dia penganut Taurat taat, Yesus itu. Bukan pelanggar Taurat Yesus itu. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia orang soleh. Berarti Yesus Muslim itu Cina. Oh jelas. Baca Yohanes 14 nomor 31. Baca Ibrani 5 nomor 7. Anda tahu Muslim? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan langit dan bumi. Adakah Yesus membantah perintah Tuhan langit dan bumi? Tidak. Dia Muslim yang taat. Dia bukan Kristen, Bung. Dia bukan Katolik. Dia bukan Protestan, Yesus itu. Tapi dia adalah seorang Muslim yang taat kepada Tuhannya. Pahami itu. Pasti gitu ya. Ya, itu Jadi yang kami ikut selama ini bukan Yesus, tapi yang palsunya gitu. itu tidak diragukan lagi. Pasti itu. Saya pastikan itu. Jadi kayak gini Bang Juma. Ini tadi abang bilang itu Yesus Muslim. Ah, jadi kata Muslim ini terjadi di mananya kata Muslim ini? Muslim itu adalah orang yang tunduk berserah diri kepada perintah. Bukan masalah yang tunduknya. Kenapa? Oh kita buat ibaratnya kayak abang lah. Kubuatlah agama aku Muslim. Kenapa enggak agama Islam gitu aja? Kenapa enggak agama yang lain? Kenapa enggak Tiongkok kayak gitu, entah nama-nama yang lain? Kenapa harus Muslim gitu? Ya karena Muslim itu adalah pengajaran yang datang belakangan dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan langit dan bumi disebut Muslim. Kalau di sana Maksud Bang Juma bukan kayak gini loh. Bukan tentang pribadinya Muslim ini, bukan tentang pribadi Muslim. Kenapa mesti kata Muslim dibuat si Muhammad dulu nama agama ini? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak satu agama kita semua dulu? Kok bisa jadi ada perbedaan? justru agama dari langit itu cuma satu. Nama agama itu adalah Islam. Islam itu artinya damai sejahtera. Saya tanya sama saudara, apakah Yesus mengajarkan damai sejahtera? Iya, iya, diajarkan. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani disebut apa? Shalom. Makanya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi kalau bertemu apa? Shalom alaikum. Damai sejahtera untukmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas itu. Nah, Yesus mengatakan dirinya sebagai juru shalom, juru selamat, juru Islam. Ini tapi kan bilang orang apa tadi yang bilang shalom kayak gitu?
Orang Yahudi. Yahudi. Terus kok bisa jadi di agama Islam itu kok bisa jadi assalamualaikum? Kenapa nggak salam terus? Keturunan Abraham itu menggunakan 3 bahasa favorit. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga adalah Arab. Mereka adalah bahasa serumpun. Kenapa tidak menggunakan Shalom Aleichem? Karena Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Assalamu alaikum, Shalom Aleichem. Sama itu. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Serumpun dia, saudara. Sedangkan bahasa Kristen adalah bahasa Yunani. Jauh nyebrang laut. Bukan tumbuh di tanah para nabi lahir. Tapi tumbuh di tanah para penyembah berhala. Paganisme, politeisme, Helenisme, sinkretisme. Disitulah tempatnya agama Kristen bertumbuh. Kristen ini yang ngajarkan di Indonesia ini ada 2, Portugis dan Belanda. Bukan orang Yahudi. Dari sana adalah agama kalian. Kalau ini balik lagi kita ke judul utama ya. Yes. Kebangkitan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bangkit atau enggak? Nabi Muhammad itu tidak perlu bangkit. Karena tidak ada nubuat. Kenapa? Terus kenapa orang yang cuma bisa ngikutin orang yang enggak bangkit, yang enggak diangkat ke surga gitu? Loh, kalian itu tidak mengikuti Yesus. Kalian mengikuti ajaran Paulus yang dibisikkan oleh makhluk yang bangkit keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur itu iblis, Bung. Dalilnya jelas. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 12 nomor 30. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Iya, tapi orang dulu yang bangkit dalam kubur itu. Lalu bagaimana? Lalu kenapa Nabi Muhammad diisukan iblis? Nabi Muhammad tidak perlu keluar dari kubur karena ajarannya sudah tamat nih. Ini Al-Quran. Ajarannya Nabi Muhammad. Beliau tidak perlu keluar dari kubur. Sudah ada Al-Quran. Ajarannya udah tamat. Terus kenapa kok bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sampai sekarang kalau udah tamat? Kan ajarannya sudah sempurna. Maka kami ikuti ajarannya. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengikuti ajaran siapa? Kutanya dulu. Nabi Musa kan? Ya. Apakah Nabi Musa keluar dari kubur? Tidak. Tidak. Orang yang mengikutilah justru orang yang keluar dari kubur itu pengikut setan. Orang mati kok, mayat hidup kok diikutin. Gini loh Bang Juma, itu kan yang dibilang dari para rasul itu memang ibaratnya aku bilang lah, orang yang bangkit dari kematian itu iblis gitu atau penyesat gitu ya kan? Ya. Tapi kan itu tadi tujuannya kata itu bukan untuk Yesus. Maksudnya? Ya, kata itu kan bukan untuk menunjukkan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Iya. Orang yang keluar dari kubur itu dihadiahkan untuk orang-orang jahat yang tidak mau menyembah Tuhan, yang tidak ingin tunduk kepada Tuhan. Mereka hanya tunduk kepada pengajaran makhluk yang keluar dari kubur melalui nabinya. Tidak masuk akal Bang Juma. Masa iya Tuhan bisa membagikan orang mati untuk hadiah untuk manusia, kan nggak logis. Baca kitab Anda, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Baca nubuatan Yesus di dalam Matius 12 38 sampai 40. Anak manusia keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Baca tuh, itu dalil tuh. Kalian ini cuman ke gereja dengar khotbah, habis itu bayar per bulan. Kalian tidak pernah mendalami Bible. Kalian hanya mendengarkan kasih, ajaran kasih, Islam itu jahat, kita kasih, Islam itu jahat, kita kasih. Itu aja yang kalian dengar. Kalian tidak pernah mendalami Bible nih.
Kalau saya Bibelku itu bertumpuk-tumpuk di rumahku. Bibelku itu ada kurang lebih 30 Bible. Semua versi ada Oh. di rumah saya. Jadi Pelajari. berarti kalau menurut itu Bang Juma ini udah mengikuti ajaran Al-Quran semua. Alhamdulillah. Kalaupun saya tidak mengikutinya, saya belum sanggup berarti. Tapi paling tidak saya tidak melanggar Quran. Ini sharing ya. Terus kenapa di Al-Quran itu ada kulihat itu bisa punya berapa istri gitu kalau selagi kita mampu membiayai makan itu terimanya Bang Juma di situ atau enggak? Al-Quran datang membatasi jumlah istri setelah nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membatasi jumlah istri. Ya, maksudku gitu. Di dalam Bang agama Juma, saudara tidak ada batas jumlah istri di agama saudara. Itu nggak ada. Nah, enggak ada. Kami dibatasi lah. Kami cuma bisa hanya satu. Padahal Kata kalau dia siapa? pulang orang Tunjukkan kepada saya dalilnya. Di mana dalilnya? Itu doktrin. Doktrin. Bang Juma ini. Kasih saya dalilnya. Kasih saya dalilnya di Bible cukup satu istri itu di mana? Ku beli kalau ada dalilnya. Ku beli. Bukan masalah sekarang itu Ada dalilnya. Itu cuman teori doang biar dianggap paten. Cara suami menipu istri itu adalah berikan obat kuping di telinganya. Mama, aku tidak mungkin menduakan dirimu. Tidak mungkin sayang. Oke. Memang kamu nggak kawin di luar sana, nggak beristri, nggak nikah. Tapi kamu kawin. Di belakang istri kau berzina. Yang aku tanya tadi, di antara itu bisa kita mempunyai beberapa istri lebih dari satu, iya kan? Itu solusi. Kok bisa Daripada- ada solusi? Padahal katanya Al-Quran itu Daripada yang berzina. Oh, Daripada berzina. Ayatnya mengatakan fawahida, cukup satu. Dan kupastikan kata Allah, kamu tidak bisa adil, maka cukup satu. Tapi kalau terpaksa darurat, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah sekarang Anda menertawakan itu. Sekarang Anda menertawakan itu. Boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya ketika Yesus berkata di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh kembali berkali lipat. Sekarang juga. Berkali lipat itu maksudnya berapa? ya lebih dari yang kita bayangkan lah. Sudahlah. Yesus mengajarkan jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Cuman kalian gak paham Bibelnya, gak ngerti Bibel. Kalian hanya diajarin Kristen agama kasih, Islam agama jahat. Coba Anda baca Lukas 18, 29, 30. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Cuman Kristen sopaten. Cuman bisa melihat kuman di seberang. Di matanya masuk bom-bom keluar masuk, tapi dia nggak sadar. Itulah saudara saya Kristen. Di Indonesia ini yang paling banyak gonta-ganti istri itu dari kalian. Catat itu baik-baik. Dari kalian pendeta, pastor, aduh udahlah sejarah hitam gereja. Udahlah kita tahu semua itu kok. Kita paham itu. Ya berarti inti dari judul besarnya ini kalau Kristen bukan mengikuti Yesus ya. Berarti yang palsu gitu. Saya bisa buktikan itu secara akurat. Hadirkan pendeta pastor di sini biar kita ngobrol dan kita memberikan data. Itu udah pasti itu. Contoh ya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berpesan kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama siapa? Kenapa Bang? Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama siapa?
Kristus. Ya. Tergenapi kan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian lah ini. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen, Katolik, Protestan. Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi. Jadi satu-satunya kandidat yang menggenapi penyesatan hanya agama kalian. Maaf, itu fakta. Memang sakit, tapi mau kayak mana? Itu real tertulis di dalam kitab saudara. Berarti ini yang dinamakan sakit tak berdarah gitu. Ya, itulah mungkin. Berarti Kristen selama ini bukan mengikuti Yesus tapi mengikuti yang palsu gitu. Yes, betul itu. Betul itu. Apa yang diperintahkan Tuhan yang Kristen lakukan hari ini? Itu aja. Banyaklah. Satu aja. Yang diperintahkan Tuhannya Yahudi yang dilakukan orang Kristen hari ini itu apa? Satu aja. Kalau ada, aku beli. Coba Bang Juma bilang tentang apa lah, coba biar ku bilang. Tidak ada, saya nggak bisa ngomong apa. Karena begitu saya melihat Kristen, dari hari Senin sampai hari Minggu, tidak ada saya temukan rutinitas ritual mereka yang menggambarkan perintah Tuhannya Yahudi yang mereka lakukan. Tidak ada satupun. Apa itu saudaraku Kristen lakukan? Tidak ada. Yang berasal dari Tuhannya Yahudi yang mereka lakukan itu nggak ada. Semua prosesi-prosesi yang Kristen lakukan itu semua ritual orang-orang Roma Yunani kuno. Natalan, mingguan, semua. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu semua adalah ritual-ritual yang dilakukan orang-orang Roma Yunani jauh sebelum Yesus ada di bumi. Dan diteruskan oleh orang-orang Kristen hari ini. Mengatasnamakan Yesus tapi palsu. Berarti intinya kami mengikuti penyesatan gitu ya. Tidak diragukan lagi, Bung. Kalian memoles ajaran kalian, ajaran Kristus Yesus. Kami hanya senyum-senyum doang. Kalian menambal kemudian surat-surat Paulus dengan terjemahan kitabnya Yahudi. Kami senyum-senyum doang lihatnya. Kami paham kok. Kamuflase aja. Kalian mengambil kitabnya Yahudi, kalian tempelkan, bergabungkan dengan surat-surat kanonik dan surat Paulus. Kami tahu apa tujuannya kok. Untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi. Apa fungsinya? Untuk cocokologi dewa yang kalian sembah. Makanya kayak Mikacrot. Mikacrot kalau berbicara itu Yahweh Yeshua Hamasya. Itu penipuan tuh. Penipuan penyesatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Mikacrot itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi punya nama Yeshua? Sejak kapan? Namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, Yesus menerima nama Tuhan dengan nama apa? Nama Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan, hei murid-muridku, nama Tuhan itu adalah Yesus. Ada. Itu penipuan yang dilakukan oleh Mikacrot setelah dia menipu dirinya sendiri dan pakai hijab. Sekarang dia, oh Yahweh Yeshua Hamasya. Penipu. Itu penipuan. Itulah Bang Juma, intinya kita udah sharing kayak gini, makasih atas waktunya. Oke, sama-sama Bung. Sama-sama. Thank you. Dari pembicaraan kita ini ada maknanya gitu ya kan. Siap, siap. Makasih. Assalamualaikum, saya Waalaikum, silakan Bung, silakan. Direnungkan apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang keliru, naik lagi ke sini, luruskan kalau memang masih perlu diluruskan. Ini kacrot, ku tengok di komalnya. Orang bahlul, orang-orang yang awam bisa kau tipu, aku enggak. Enggak bisa kau tipu aku dengan kau mengatakan Tuhan itu adalah Yeshua Hamasya. Orang awam boleh kau tipu. Sama aku, 2 langkah, 3 langkah udah menceret batu.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Siap, Bang. Dari Kristen. Betul, Bang. Ya, sip. Silakan, Abang. Ya, Dari pendeta mungkin? Pastor? bukan, Bang, bukan. Pendeta tua? Biasa aja. Oh, siap, siap. Mungkin saudara sudah mendengarkan materi yang saya sajikan tadi, silakan ditanggapi. Betul, Bang. Saya mendengar ini Bang Juma katanya membaca Alkitab itu. Tetapi kalau saya amati, kalau Bang Juma memang betul-betul membaca Alkitab itu, paham dong dengan isinya. Yang saya Ya, tidak Bang. paham yang mana, Bang? Silakan. Yang Abang tidak paham itu kan tentang penyesatan itu. Silakan. Tidak pernah menyesatkan. Oh, betul sekali, memang. Nah, kalau yang sesembahan kami Abang mengatakan menyesatkan, lalu yang betul itu yang mana, Bang Juma? Saudara, Kita gini. tidak mengedukasi gitu. Gini, kawan. Yesus sebelum Kristen sudah menanamkan satu pemahaman yang sangat luar biasa kepada kaumnya Bani Israel. Kristen ini adalah kelompok asing. Betul, Bang. Itu dulu. Nah, Di- di sini ketidakpahaman Bang Juma itu di situ. Oh, Yesus itu bukan Kristen, Bang Juma. Ya, saya Tapi paham. kami yang menyembah ini, menyembah. Ya, itulah yang ingin saya katakan. Itulah yang ingin saya katakan, abangku. Yahudi bersama dengan Yesus adalah satu kelompok terpisah dengan orang-orang yang disebut Kristen hari ini. Ya. Nah, gitu. Setelah Anda terima itu begitu. Oke, baik. Nah, Kristen ini pengikut Kristus, itu betul. Betul. Tapi bukan pengikut Yesus. Yesus berkata kepada, sabar. Yesus berkata kepada orang Yahudi murid-muridnya agar waspada kepada penyesat. Siapa gelar penyesat itu, Bang? Menurut Yesus? Saya uji nih, apakah Anda yang paham atau saya yang paham? Siapa gelar dan apa gelar penyesat yang akan menyesatkan manusia? Banyak manusia akan disesatkan oleh dia. Gelar penyesat ini apa, Bang? Betul. Penyesat itu yang Gelarnya? mengatakan bahwa Yesus itu ada, menulis dalam namanya, mengambil kitab-kitabnya, itulah penyesat itu, Bang. Tidak ada Yesus pernah mengatakan begitu, abangku. Jadi propaganda murahan yang kayak gitu itu jangan ditampilkan di komal saya. Saya ini orang yang paham Bukan benar propaganda, itu memang Bible. betul, Bang. Saya ulang lagi. Ya. Yesus menasihati orang-orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang bakal menyesatkan banyak orang. Di mana penyesat itu gelarnya apa menurut Yesus? Ya, penipu, Bang. Nah, mulai lagi. Ini yang Jadi kedua, begini, Bang. Anda memplesetkan isi Jadi Bible. begini. Nah, tunggu. Anda memplesetkan Penyesat dua itu kali begini. isi Bible. Jadi begini, Bang. Penyesat itu begini. Dalam Yesaya 29 ayat 12 itu kan sudah jelas. Apabila kita berikan kepada seseorang yang tidak dengan mengatakan, baiklah, ini, maka ia menjawab, aku tidak bisa membaca, Bang. Itu penyesat itu, Bang. Oke, ingat ya, saudara. Tolong tunjukkan datanya di mana dikatakan itu adalah penyesat. Kalau Anda baca dalil sebaliknya, yang penyesat itu adalah yang mengatakan priuk adalah tukang priuk. Manusia adalah Tuhan. Kalau orang tidak bisa membaca, bagaimana orang membacakan firman Tuhan, Bang? Tunggu dulu, Bang. Poinnya adalah di mana orang yang tidak bisa membaca di dalam Yesaya 29 itu dikatakan penyesat. Itu dulu. Tunjukkan Kalau dia tidak bisa membaca lalu memberitakan firman Tuhan, apa yang dia baca? Oke, baik. Apa yang dia sampaikan? Baik. Saya jawab. Apakah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah butuh belajar untuk menyampaikan firman, atau seketika itu firman Tuhannya datang dan dia sampaikan? Firman Tuhan itu dengan kebaikan.
bukan mengajarkan dengan kesuhatan. Oke, saya ulang lagi. Abang loncat dari pertanyaan saya yang pertama. Saya katakan kepada saudara bahwa penyesat yang datang menurut Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Anda setuju? Kalau kita tidak setuju, Bang. Nah, berarti Anda menolak Yesus. Nih, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan nih dalilnya nih. Coba silakan. Saya bacakan dalilnya. Ya. Silakan. Waspadalah kepada penyesat, planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu. Di mana itu? Tertulis di mana itu? Wah, ini ucapan Yesus, Bang. Ya, tertulis di mana itu, Bang? Ucapan Yesus itu dia katakan gini. Sabar dulu. Ucapan Yesus sudah jelas dalam kitab itu ada. Ya, tapi Yesus mengatakan tertulis di mana itu? begini. Yesus mengatakan begini. Roh Kudus akan Iya, menyertai Tertulis di mana itu? Roh Kudus akan membimbing orang-orang yang benar untuk mengingat segala perkataan-perkataan Yesus. Anda nggak ingat? Ya gini Bang, kalau mengedukasi teman-teman kita di bawah itu dijelaskan, makanya membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong Bang Juma. Bung, Anda nggak paham maksud saya. IQ masih di bawah berarti. Yesus berkata, Roh Kudus itu, gitu. Roh Kudus itu akan membimbing manusia mengingat seluruh perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan. Itu fungsi Roh Kudus. Saya tanya kepada saudara, apakah Anda punya Roh Kudus? Punya. Oke, kalau begitu, di mana Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada penyesat? Tanya Roh Kudusnya. 1, Nah, 2, itu Bang. Kalau 3, menjelaskan jangan sepotong-sepotong Bang. Ya udah, Di mana begitu Anda yang tertulisnya jelaskan. itu? Kalau begitu Ya. Anda yang jelaskan itu tertulis di mana? Tanya Roh Kudusnya. 1, Nah, 2, seharusnya Bang Juma yang mengutip, yang tidak mengimani ayat itu. Seharusnya Bang Juma bisa menjelaskan. Justru Anda harusnya berterima kasih saya tunjukkan sebuah data, tinggal Anda eksekusi karena Anda punya Roh Kudus. Ya makanya itu tidak mengedukasi namanya Bang Juma. Buktikan kalau Anda punya Roh Kudus, bukan roh rombeng yang ada pada diri Anda. Anda Kalau punya Anda Roh Kudus. membuka fakta, tidak Anda imani, tetapi Anda menjelaskan tidak sesuai Jangan dengan curhat, fakta jangan Alkitab. curhat, jangan curhat, tidak bagus. Apakah Anda punya Roh Kudus? Ya jelas punya Bang. Ya sudah tanya Roh Kudusnya. Di mana Yesus meminta muridnya waspada? Silakan, saya tunggu. Ya, ini kan Gimana? Bang Juma yang menjelaskan. Saya di dalam Alkitab itu mencopot-copot Alkitab. Bukan sama Anda. Mencopot-copot Alkitab. Tapi Abang tidak Salah memahami copot-copot. Alkitab itu. Kok bukan pula memahami. Roh Kudus Ya. ada sama aku, bukan berarti sama Anda kalau gitu. Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Di mana Yesus mengatakan Nah, waspada di mana kepada tertulisnya penyesat? itu Bang? Nah, berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Tertulis di mana itu Bang? Berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Akui dulu, Anda tidak punya Roh Kudus. Saya punya Bang. Untuk Ya. berhadapan dengan Bang Juma saya punya gitu. Jangan tanya saya kalau gitu, tanya Roh Kudusnya. Coba tanya Roh Kudus, di mana itu tertulis? Roh Kudus itu ada. Untuk berhadapan dengan Bang Juma artinya saya punya gitu. Di Roh Kudus pun nyunsep menghadapi saya berarti. Jadi gini Bang Saya- Juma, edukasi Kudus teman-teman menghadapi orang itu, Kristen dengan Tuhannya. jangan nyunsep mencopot-copot dua-duanya. ayat yang tidak jelas. Ya sudah, Anda yang punya Roh Kudus silakan Anda jelaskan. Itu tertulis di mana? Jangan mulut besar, otak kecil. Mulutnya doang yang lebar, otaknya nggak ada. Jangan. Malu sama orang yang nonton, Abang. Iya. Ya, Ah, di mana Bang itu Juma Yesus juga katakan? malu gitu. Di mana Mengimani Yesus keimanan mengatakan agar orang itu kan waspada? sudah jelas. Mencopot-copot ayat. Itu aja kan terus sudah jelas. mencopot, Iya. mencopot. Tapi Bang Juma tidak mengimaninya. Bagaimana ini Bang Copot-copot. Juma? Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan segala perkataan Yesus. Betul? Betul. Nah, sekarang Anda ingat coba. Di mana Yesus mengatakan itu? Waspadalah kepada penyesat. Itu di mana Yesus katakan? Sebentar dulu Bang, kita ambil Alkitab nih Bang. Wah. Ternyata bukan Roh Kudus. Juma menjelaskan. Tapi nggak jelas ini Bang Juma ini.
Ternyata nggak punya Roh Kudus abang ini. Alamak. Ya kalau Ternyata Anda cuap-cuap kayak punya gitu bang, roh internet. gimana gitu? Roh internet ternyata Roh Kudus. Parah ini teman-teman. Kita itu membaca sesuai dengan ayat, jangan kita melenceng pada ayat itu bang. Justru karena saya minta Anda yang menjelaskan karena Anda punya Roh Kudus ternyata nggak ada. Ternyata selama ini orang Kristen itu omong kosong, buroncong pelah. Bagaimana dikatakan omong kosong bang? Kalau yang punya Alkitabnya kita, yang tidak punya itu kan Bang Juma. Yesus mengatakan, jangan bodoh-bodoh amat dong, jangan pamer kebodohan. Yesus mengatakan, Roh Kudus itu akan membimbing seseorang untuk mengingat segala Betul. perkataan Yesus. Betul-betul terus. Sementara Anda nggak Betul, mengingat. Bang. Nah, kita Anda ingat menyampaikan nggak? itu supaya Bang Juma itu jangan selalu dalam kesesatan. Aku pula yang Betul, sesat Bang. abang ini. Iya. Betul bang. Bang Juma kan nggak punya Tuhan tanpa melewati si Mamat. Anda Gimana biadab, bang? anak lonteh turun. Anda biadab anjing babi. Kamu dibawa udah bodoh, bahlul dongo. Inilah kalau ibunya digauli sama babi, anaknya kayak gini lahirnya, salah cetak. Muka susah, muka sulit, sikat gigi aja susah kulihat. Bicara menghina, emosi gara-gara tidak bisa memberikan kebenaran dari agamanya, ketampar. Tapi giliran bicara menghina, menghujat tanpa ilmu, tanpa data. Itulah Kristen laknat. Kalau udah ketabok dengan agamanya sendiri, menghina dia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Silakan buka kamera kalau pemakan babi. Silakan. Kamu nggak makan babi rupanya. Kalau pemakan babi buka kamera, nggak usah panjang mulut. Yang tidak memakan babi jangan bertanya babi. Apalah ini oten ini, pengikut agama penjajah. Buka kamera kalau Anda pemakan babi, kalau enggak turun, gitu aja kok. Panjang kali. Mulut kau kok kasar kali, jorok kali itu ajaran nabimu ya. Kok jorok? Kok bilang kalau saudara makan babi buka kamera? Makan babi itu hina rupanya. Kenapa kau makan? Yang bilang hina siapa? Ya tadi kau bilang jorok. Siapa jorok? Kau bilang menurut saya jorok. Ternyata makan babi itu jorok ya? Mencung yang jorok. Baru tahu aku kalau makan babi itu jorok. Mencungmu jorok, mencungmu. Apa Aku mencung? bilang, kalau Anda itu pemakan babi, buka kamera. Kenapa kau bilang jorok? Peraturan dari mana itu kau buat? Berarti makan babi itu jorok. Allahmu juga bisa makan babi. Orang bicara baik-baik. Kalau aku kau bilang gitu, kalau pemakan durian buka kamera, aku nggak tersinggung. Memang itu makananku. Kok dibilang pemakan babi kau tersinggung? Sadar rupanya kau kalau babi itu jorok. Lucu kau ini. Kau makan sesuatu yang jorok, yang kau sendiri jijik mengakuinya. Ih, malu kau. Jumpa lagi teman kita. Saya aja gitu loh. Saya pikir kamu naik ke komal saya gitu. Cuma. Saya sebenarnya nggak ada niat gitu loh. Silakan untuk bagi saya ini. Jumpa lagi kita bang. Coba gini ya.
Ya, Mau kamu diskusi dengan baik? mau diskusi dengan baik. Apa ngaji yang suka ini? Ya, kalau diskusi dengan baik. Jadi kalau mau diskusi dengan baik semuanya, Ya, konstruksi berpikirnya itu betul bagus gitu loh. Poin by poin. ya, Satu, dua. Kan sebagai seorang akademisi tahu kan pola diskusi seperti itu. ya. Satu demi satu. Oke. Jangan poin satu kamu hindari, kamu sudah mau masuk poin yang ketiga. Enggak begitu dong. Enggak akan jelas juntrungnya mau kemana. Cuma Iya. bukan untuk menang-menangan ya. Saya enggak takut Iya. kalau disebut kalah, enggak takut saya. Iya, Silakan kalian boleh bilang, wah Leo bubuk gitu loh. Leo kalah. Kekalahan itu bukan dinilai dengan satu kata. Ya, saya hanya menyampaikan Injil di sini. Saya berusaha menjawab apa yang selalu Suma kutip dalam Alkitab untuk dibelokkan maknanya. Saya menyatakan kebenaran menurut iman Kristen saya cuma. iya, iya. Oke, silakan. Ada tema atau ada materi yang Abang ingin jelaskan ke saya, silakan. Kalau kamu suka melanjutkan yang lalu, karena banyak teman-teman kamu penasaran gitu loh dengan tema terakhir yang kita bahas ya. Oh iya, iya. Karena banyak mendesak, kenapa nggak dijawab ayat 11-12-nya? Siap. Kan begitu. Betul. Saya bilang, bagaimana saya bawa ayat 11-12, kalau ayat 1 nggak clear gitu loh. Semuanya bagi saya gini ya. Jika satu diskusi dibangun dengan dialektika yang bagus, bukan menang-menangan, bukan saya benar, semua salah, enggak begitu. Saya boleh salah, bisa aja. Tetapi yang penting poinnya kita betul-betul memberikan edukasi, bukan untuk menang-menangan. Ya, terserah semua mau bawa kemana gitu. Kalau saya nggak tahu juga saya akan bilang itu, cuma maaf, saya belum terlalu kuasa ini. Ayo kita diskusikan di lain kesempatan aja. Itu, nah orang-orang kami itu nyerbu di anu saya ya, di call saya dengan typing yang mau gimana lagi. Begitu juga di MDM. Ya, silakan coba mau bawa kemana saya ngikutin aja. Semoga ya saya bisa memberikan jawaban dengan baik. Baik, Bang. Ada hal yang sederhana sebenarnya tapi dibutuhkan kematangan berpikir dan kejujuran, kearifan, kebijakan di dalam beragama. Yaitu terkait dengan bagaimana orang-orang bisa memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Itu sederhana sih sebenarnya. Hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Kita bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa menurut Yesus? Sederhana tema itu, cuman dibutuhkan kejujuran. Kita tidak membawa tendensi keagamaan, tetapi yang kita bawa adalah kekuatan berpikir di dalam menelaah sebuah dalil yang dikonsepkan oleh Yesus yang tertuang di dalam Bible terkait dengan hidup kekal. Nah, orang bisa memperoleh hidup kekal itu contoh dengan beberapa poin yang Yesus sebutkan yang kemudian terekam di dalam Bible. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Matius 19 nomor 16 misalnya. Ketika ditanya terkait dengan bagaimana sih saya bisa memperoleh hidup yang kekal itu, lalu Yesus menguraikan, lakukan segala perintah Bapa. Saya sudah melakukan itu, jualah seluruh hartamu. Saya sudah melakukan itu, barulah kau ikuti aku. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada beberapa stasiun yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan seluruh perintah Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi. Yang kedua, menjual segala harta, berikan kepada si miskin.
Yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Nah, ketika mengikuti Yesus, poinnya masuk ke Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Harus mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang saya serahkan kepada Bang, yang mana di antara ketiga ini yang Anda ingin jelaskan ke saya, terkait hidup kekal diperoleh oleh manusia, itu dengan cara, jangan manusia lain, Kristen aja dulu. Hidup kekal diterima oleh Kristen dari Yesus bila mana Kristen melakukan apa saja menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Silakan Bang. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya di sini. Terima kasih ya. Meskipun ini tidak ada rencana dalam diri saya, tetap tidak ada rencana untuk berdiskusi dengan semua, tetapi ya sudah berada dalam komunitas, sudah masuk dalam apa namanya PK ya. Ini PK ya semuanya maksudnya. Iya Bang. Mengajak teman-teman yang di bawah ikut berinteraksi dengan kita. Boleh ya. Silakan ya teman-teman. Jika ada teman-teman di bawah yang ingin mewakili Suma, silakan ya. Dalam typing atau apapun silakan. Baik, cuma begini ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, coba kita persepsikan dulu tentang hidup kekal itu. Ini kan yang mau dibahas, betul nggak? Iya, betul. Oke. Apakah semua mau hanya ingin mempersepsikan hidup kekal menurut iman Kristen, atau juga hidup kekal menurut Islam, menurut semua? Saya tergantung, Abang. Kalau mau membahas itu juga boleh. Yang pasti, kalau narasi di Islam itu tidak ada istilah hidup kekal, mati kekal. Itu hanya ada di Kristen. Kalau di Islam hanya ada istilah surga dan neraka, jannah dan nar. Surga dan neraka kalau di Islam. Nah, ternyata setelah saya pelajari Bible, yang dimaksud hidup kekal adalah surga, yang disebut mati kekal adalah neraka. Kan begitu. Nah, kalau di Islam, memperoleh hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Itu di Islam. Maka memperoleh surga. Surga pasti hidup kekal. Nah, sedangkan kalau di Kristen hidup kekal menurut Yesus. Gak usah terlalu muluk-muluk menurut Yahudi. Tapi yang nggak fair cuma, kalau saya cuma mau mencoba mengartikan hidup kekal menurut semua. Jangan memberikan kesimpulan itu loh. Ya sudah, silakan. Menurut Abang, saya ingin Kita sudah mendiskusikannya. Ya, silakan. Silakan semua menyimpulkan hidup kekal menurut semua kan? Sebagai hasil diskusi kita. Tapi kalau hidup kekal semua mau menyimpulkan, saya pikir ada saya di sini. Saya belum menyatakan itu. Kalau menurut Abang hidup kekal Jangan itu dibuktikan menurut. Baik. Hidup kekal itu yang jelas tidak ada berakhirnya. Hidup kekal itu selama-lamanya. Dan cuma dua tempatnya. Surga atau neraka. Kenapa ada surga dan neraka? Surga adalah orang yang mau dan dia. Orang-orang yang dibenarkan, disucikan. Karena surga itu kudus dan suci. Neraka sebaliknya. Neraka adalah tempat orang yang bergelimang dengan dosa. Orang-orang yang melawan kehendak Allah. Yang memberontak senantiasa mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tidak mengikuti apa yang Allah kehendaki. Maka sebagai konsekuensinya adalah dia harus menghadapi hukuman kekekalan, mati di dalam kekekalan. Mati dalam kekekalan artinya manusia terpisah dengan Allah selama-lamanya karena dosa. Cuma saya mau tanya dulu, apakah ini direkam? Saya belum tahu gitu, karena saya kan belum ada 3 bulan. Direkam dibagikan ya? Boleh? Iya, boleh. Ya, boleh dibagikan ke saya.
Ya, Terima kasih ya. Thank you. Saya pause dulu Zuman ini. oke. Oke. Jadi itu hidup kekal itu. Dua tempatnya ya. Iya, kalau di Islam, Kemudian satu dosa. ya di Islam juga begitu. Jadi setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, mereka akan hidup kekal, entah itu di neraka atau entah itu di surga. Gitu. Nah, sekarang kalau memperoleh hidup kekal dalam perspektif pemahaman, Baik. Kalau begitu, gimana? jadi itu kan neraka itu kan jelas adalah tempat orang yang disediakan untuk orang yang bersalah dosa ya, memberontak bersalah berdosa. Jadi neraka itu adalah tempatnya dosa. Iya, Surga itulah tempat kesucian. Jadi boleh saya simpulkan begitulah. Jadi nggak mungkin yang berdosa itu bisa nyelonong ke surga atau bisa berpindah ke tempat yang suci. Namanya dosa, nggak mungkin dia bisa mendekati kesucian. Nah itu kan bicara tentang keadilan Allah yang memutuskan kan perkara betul semua. Allah yang memutuskan perkara itu. Sehingga manusia ditempatkan di surga atau di neraka. Itu kan bicara keadilan Allah. Betul? iya. Keadilan ya. Baik, silakan lanjut. Ya, itu dia. Jadi hidup kekal menurut Yesus itu kan melakukan segala perintah Bapa. Berdasarkan Matius 19. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai perintah Bapa Elohim, yang ada di antaranya adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, sedangkan saudara kami Kristen membuat ilah baru bernama Yesus. Jadi menurut pandangan saya, bagaimana mungkin seorang Kristen bisa memperoleh hidup kekal di surga, sementara Kristen membuat ilah tandingan, yaitu Yesus. Sementara Yesus ini sibuk mengilahkan ilah yang disembah oleh Nabi Musa. Kristen malah sibuk mendudukkan Yesus yang mereka ilahkan setara dengan ilah yang disembah Musa. Jadi sudah melanggar perintah pertama, jangan ada ilah lain. Saudara kami Kristen membuat ilah lain, ilah baru bernama Yesus. Itu gimana itu? Saya heran gitu semua. Dari mana semua bisa berpendapat bahwa orang Kristen membuat ilah baru? Apa dasar semua? Ya, sehingga mengatakan bahwa orang Kristen membuat ilah baru. Nggak ada dalam iman Kristen ilah baru kok. Yesus, Nggak ada. Yesus. Cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Yesus, Ada ilah baru. Yesus ilah baru. Allah yang kami kenal adalah ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, aku adalah Allah. Itu. Ya, Yesus gimana? Yesus adalah ilah baru. Nah, entah, makanya saya menjelaskan. Benar, bukan ilah baru. Ilah baru. Ada oleh orang Israel. Bentar dulu. Nanti buktikan aja semuanya, nggak usah bilang ilah baru. Jangan dulu memframing, tetapi semua harus punya dasar-dasar logika didukung dengan literasi, sehingga semua bisa membuat kesimpulan ilah baru. Kalau semua nggak punya itu, ya berarti itu cuma omong-omong aja. Nah, saya mau jelaskan dulu untuk menyangga tidak ada ilah baru. Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, aku adalah Allah. Oleh bangsa Israel itu dikenal dengan huruf YH, WH, Yod, He, Waw, He.
dibaca Yahweh. Nah, oleh Taurat nggak boleh sembarang disebut nama Yahweh ini. Karena nama itu kudus. Supaya orang Israel tidak terperangkap dengan sebutan ini, menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia, maka 4 huruf YHWH ini, Yahweh ini, dibuat tanda di dalam penulisan ya. Dibuat tanda dalam penulisan. Tanda khusus oleh ahli Taurat gitu loh. 4 huruf diberi tanda khusus. Sehingga tidak disebut Yahweh. Tetapi dibaca Adonai. Tuhan. Nah, dalam transliterasi dari Ibrani ke Yunani, Adonai itu sama dengan Kurios, Tuhan. Tetapi juga memang tidak saya pungkiri, kata Kurios ini bisa juga diterjemahkan Tuhan, tergantung padanan katanya. Ya, padanan katanya mau kemanakan. Jadi nggak ada ilah baru. Nah, kalau cuma bisa membuktikan di mana ada ilah baru yang orang Kristen buat, silakan. Oke, baik. Jadi ada 2 minimal data yang saya sajikan di Kis 2:36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu 1. Yang kedua, Paulus pun mengiyakan itu di Roma 14:9. Begitulah Yesus. Rasul 2 ayat berapa? Saya 36. Kisah 2 ayat 36 ya. Iya. Yang kamu bangkitkan itu kan? Betul. Baik. Terus kemudian Roma 14:9. Di situ jelas dikatakan oleh Paulus bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang yang hidup. Berarti ini adalah Tuhan baru. Karena sudah ada Tuhan sebelum Yesus. Nah, berarti orang Kristen ketika menuhankan Yesus sama dengan tidak memperoleh hidup kekal. Karena telah melanggar perintah Bapa. Berdasarkan Matius 19 nomor 16. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Salah satu perintah Bapa yang pertama, yang terutama adalah jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain, jangan ada Tuhan baru di luar aku. Ternyata Kristen memiliki Tuhan baru bernama Yesus Kristus. ya, Silakan Bang. jadi gini Bang, yang saya suka ya jika semua menunjukkan gitu loh, di mana data ada orang Kristen membuat ilah baru. Sementara yang dinyatakan dalam Kisah 2 ayat 26, 36. teman-teman itu justru iya kisah berapa? Coba. 36. Kisah 36 ayat berapa? Kisah 2 nomor 36. Tadi kan saya bilang Kisah 2 ayat 36 ya. Mari kita baca aja teman-teman ya. Kisah Rasul. Nah, kalau diskusi begini saya suka gitu. Kisah 2 ayat 36. Nah, ini agak enak saya gitu. Oke, teman-teman. Kisah 2 ayat 36. Semoga jaringan saya tetap bagus ya. Kita lihat aja. Apakah ini adalah yang dimaksudkan Zuma bahwa orang Kristen membuat ilah lain? Ya, lihat aja. Kisah 2. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Okay? Baik, menurut Suma ini perkataan siapa? Itu Petrus. Ya, khotbah Petrus ya. Jadi sini Petrus menjelaskan ya tentang Kristus yang bangkit itu.
Kristus yang bangkit, dan dia menegaskan di sini Yesus yang dibangkitkan, maaf ya. Oke, kita baca 33 aja lah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya? Dibangkitkan Allah dan kami adalah semua saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Semua tahu apa yang dicurahkan itu? Maksudnya gimana? Ayat 33. Oke, saya ulangi. Dari ayat 32 ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Artinya soal kebangkitan Kristus itu, para murid-murid itulah saksi mata. Kenapa sebelum dia naik ke surga, 40 hari dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Antara lain apa? Ketika murid-muridnya berkumpul, maaf agak di luar sedikit ya. Ketika murid-muridnya berkumpul di satu ruang yang tertutup, tiba-tiba Yesus muncul di situ. Dia muncul di situ dan ternyata si Thomas yang sebelumnya sudah dikabarkan oleh murid-muridnya, teman-teman muridnya, bahwa Yesus itu bangkit. Nah, Thomas kan nggak percaya. Nah, Yesus tahu itu. Yesus tahu apa yang diragukan oleh Thomas. Nah, jadi ketika murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus datang, sudah muncul di tengah-tengah mereka. Dia lewat mana? Dia lewat pintu, nggak tertutup. Bagaimana dia bisa datang di situ? Tiba-tiba muncul di situ. Itu pertama. Yang kedua, ketika dia Thomas, Thomas, sini kamu. Kamu kan nggak percaya. Dari mana Yesus tahu Thomas nggak percaya? Jadi di sini saya dapat sampaikan bahwa pertama, Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang. Yang kedua, Yesus mengenal pikiran orang. Oke? Nah, jadi Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Murid-murid saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dengarin. Itu Roh Kudus gitu ya. Teman-teman kurang paham dengan Roh Kudus, nanti kita bicara pada topik yang lain. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan dan dilihat oleh orang. Sehingga oleh Roh Kudus, mereka yang tidak ngerti bahasa Arab, bahasa lain-lain itu, ketika murid-murid berbicara itu didengarkan oleh orang-orang dari berbagai negara termasuk Arab, mereka bisa mendengarkan dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Nah, kemudian pada poin, semua nggak sabar ini. Oke, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harusnya tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Oke, saya mencoba gali dari bahasa asli jika semua mau terima ya. Oke. Saya harus melihat dulu. Jangan ada ilah lain. Itu perintah. Hukum terutama. Jangan ada ilah lain di hadapan
Jangan buat ilah lain. Abang tadi bikin ilah baru. Sorry. Selamat malam bang. Malam juga, saudara. Silakan dari Kristen ya. Ah betul bang. Boleh buka kamera, silakan. Mungkin gini aja bang, gelap juga. Di sini diminta untuk buka kamera, Bung. Silakan aja, nggak apa-apa, Pak. Saya perlukan kegiatan video sebagai tamu anda dapat silakan memberikan audio. Nggak bisa bang, harus audio. Iya, akun Anda belum ini untuk buka kamera, abangku. Coba cari akun yang lebih ini, yang lebih besar lagi yang bisa buka kamera. Kami tunggu ya. Halo, selamat malam, manusia purba. Apa ini? MR Purba, oke. Lanjut, Bang. Selamat malam. Halo, Bung. Halo. Halo, malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Malam. Silakan. Yui. Halo, siarannya bagus. Bagus. Dari Kristen ya? Ini jelek jaringannya kayaknya Bang. Iya, iya. Tadi masuk di room Bang Yusuf, Oke. turun sendiri kental jaringannya lag. Biasanya gitu. Gimana kita ada tema ini? Tema terkait dengan kebangkitan sama dengan penyesatan. Penyesatannya di mana Bang Juma? Coba tolong dijelasin. Iya. Setelah ada kebangkitan, orang-orang beralih menyembah Tuhannya Musa menuju kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Orang Tolong dulu. ketika ada kebangkitan, maka orang-orang beralih menyembah dari menyembah Tuhannya Nabi Musa menuju kepada sembahan yang diarahkan kepada makhluk yang keluar dari kubur tadi. Maka itulah penyesatannya, menyembah selain Tuhan yang menyatakan diri kepada nabi-nabi. Dengan alasan Tuhannya Musa lah yang turun menjadi Yesus. Padahal itu hanya klaim dari pihak Kristen doang. Nah, sedangkan di dalam kitab Matius 27 terungkap bahwa kebangkitan itu, isu kebangkitan itu adalah penyesatan yang mengakibatkan akibat yang sangat buruk, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itu Bang. Jadi kebangkitan itu akibatnya sangat buruk, menyesatkan manusia. Macet Bang Jum. Silakan. Macet jaringan saya kayaknya. Silakan Bang, silakan. Yang saya tangkap tadi Abang Juma katakan orang berubah, yang tadinya menyembah Tuhannya Musa kemudian menyembah Tuhan Yesus, begitu. Iya, menyembah makhluk yang keluar dari Satunya di situ, begitu Bang Juma. Betul sekali. Macet tadi nggak kedengaran semua suaranya Bang. Iya. Penyesatannya Sebenarnya begini Bang Juma ya. Iman yang benar itu Bang. Sebenarnya bukan penyesatan ya Bang Juma ya. kalau bukan penyesatan, Di bawah kamera saya bagus. Bentar Bang Juma, kameranya bukan ini, anti goresnya pecah. oke, lanjut. Bisa ini nggak bisa di oke. Sebenarnya ini Pak Bang Juma, orang-orangnya yang salah menilai begitu, salah mengimani. Jadi tidak mengimani sesuai dengan fakta Alkitab begitu. Karena Tuhannya Musa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang sama. Tuhan di perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru.
Itu tidak sama, Bang. Bagaimana mau sama? Tuhan pencipta langit dan bumi bukan makhluk. Sedangkan yang keluar dari kuburan itu makhluk. Bagaimana mau sama? Itulah penyesatannya. Maksud saya penyesatannya di situ Bang Jum. Kalau kita membedakan Tuhan di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan di perjanjian baru atau kepada Tuhan Yesus, itu makanya iman kita akan sesat. Tetapi Tuhan itu kan begini Bang Juma ya, sebentar kita akan bahas tentang Tuhan ya. Tuhan itu kan sang pencipta. Bang Juma setuju? Iya. Ya, jadi kita bisa menyebut Tuhan atau kita menganggap Tuhan karena dialah pencipta segala sesuatu. Itu yang pertama. Iya. Setuju Bang Juma? Setuju. Iya, jadi Tuhan Yesus di sini kesalahan kebanyakan orang ya Bang Juma ya. Dan teman-teman di bawah juga. Kebanyakan orang menganggap Tuhan Yesus itu manusia. Ya, yang salah itu yang tidak menganggap Yesus bukan manusia. Itu yang agak lain. Yang sesuai Alkitab begitu Bang Juma. Bang Juma yang sesuai Alkitab Tuhan bukan manusia. Ya, Yesus manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan sederhana itu. Makanya orang yang menuhankan begini. Yesus, Jadi kebanyakan bahkan di dalam sesatnya, internal penyesatannya Kristenan. di situ. Sebentar Bang Juma. Sebentar. Begini Bang Juma, saya coba tangkap ya. Kebanyakan bahkan dalam internal kekristenan pun ada banyak orang bahkan sudah sekelas pendeta begitu pengajar mengimani Tuhan Yesus itu manusia. Karena yang kita tahu dalam firman Tuhan seperti di Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kalau kita menganggap Tuhan itu manusia, lalu kemudian kita katakan manusia yang kita tuhankan ini tidak berdosa, itu adalah hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, begitu. Yang berbenturan atau bertabrakan dengan firman Tuhan. Jadi menurut saudara, Yesus itu bukan manusia. Ini Bang Juma. Artinya begini, semua manusia kan diciptakan, tidak ada seorang pun manusia yang mencipta, begitu. Iya, makanya Jadi kami orang-orang Kristen, bahkan saya pribadi ya, saya tidak pernah menuhankan manusia atau Tuhan saya jadi manusia pun itu adalah hal yang sesat atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan seperti itu Bang. Yang saya maksud, Yesus bukan manusia. Jadi Yesus bukan manusia? Ya, itu yang benar. Tetapi Tuhan. Berarti Anda gangguan berarti. Bukan saya yang gangguan Bang Juma. Loh, Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Kan, Bang Juma tadi, bentar. Bentar. Bang Juma katakan saya gangguan. Coba buktikan contohnya dengan dalil atau ayat firman Tuhan. Gangguannya di mana begitu loh. Contohnya Yesus nih ngaku saya ini manusia gitu. Atau contohnya yang lahir itu manusia. Atau contohnya tubuh dan darah Tuhan Yesus itu manusia begitu. Atau waktu dia disalib, atau waktu dia bangkit. Baik. Gimana unsur kemanusiaan Tuhan itu ada? Begitu Bang Jum. Oke. Baik. Biar kita baca kan. Coba Anda baca Lukas 22 coba. Lukas 22 nomor 6869. Coba. Boleh Anda baca? Bang Cuma boleh tampilin nggak apa-apa biar cepat. Lukas 22 ayat 6869. Ya, gimana Bang Jum? Iya, ketika Yesus itu menurut pandangan Kristen disidang oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami."
Jawab Yesus kepada mereka, sekalipun aku mengatakannya kalian tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kalian tidak akan menjawabnya. Mulai sekarang, anak manusia. Itu anak manusia itu siapa, Bang? Tuhan Yesus. Menurut berarti Yesus mengaku sebagai apa di situ? Di situ ada gelar kepada Tuhan Yesus, Bang Jum. Contohnya seperti anak domba Allah. Tunggu. Dia juga Apakah- disebut anak Allah. Dia Apakah juga Yesus disebut Bapa. Apakah Yesus Bapa mengaku yang sebagai kekal. Apakah Yesus mengaku sebagai anak manusia? Iya. Yesus Ah. menyandang gelar itu. Itu hanya Anda gelar. Bang. tadi- Bukan Anda berarti tadi dia meng- manusia. Lu gangguan. Seharusnya begini. Ada nih Bang Cuma ini Anda. kurang strong gitu. Kurang kuat untuk membuktikan Yesus manusia. Lah, coba Anda Karena itu bikin- hanya gelar. Coba Contohnya, Anda tadi kan buktikan. saya sudah bawa contoh. Saya Ada juga ingin- dalil yang mengatakan saya Tuhan ingin Yesus ini adalah bukti. anak domba Allah atau anak saya- Allah. Itu gelar-gelar yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Cuci piring dulu dibawa. Anda gangguan jiwa. Silakan Anda cuci piring atau ke gereja colok pantat pendeta. Di situ cium tangan Anda. Kalau masih ada bau terasi berarti Anda masih sehat. Tapi kalau sudah tak ada Anda sudah gila itu berarti. Udah nggak ada ilmu nyerocos nggak mau berhenti. Nggak ada ilmunya ngomong terus sih. Mana ceritanya mau diwaraskan kayak gitu? Nggak mau waras dia teman-teman. Maunya gila terus. Teman-teman, Leo masih hidup. Masih live maksudnya. Yesus mengatakan anak manusia. Sekarang itu bukan anak manusia, itu hanya gelar doang. Benar-benar gangguan jiwa kan? Ya. Giliran mau minta kepada dia, tunjukkan bukti Yesus bukan manusia. Oh, nggak pernah berhenti ngomong. Apa sih? Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma, si Leo berkoar-koar di atas tuh. Nah, itu dia makanya. Aku undang dia tapi dia nggak ngeh. Sibuk dia. Banyak kali alasannya, sinyal lah, minum kopi lah katanya. Ini coba saya undang lagi tapi nggak bisa. Dia nggak terima. Saya undang tapi dia nggak terima. Boleh nggak saya undang lagi, Bang? Boleh, boleh. Aku selalu setia nonton abang ini, dukungan penuh ini Bang. Oke, abangku boleh dibawa dulu biar saya undang. Oke, dulu. siap. Makasih ya. Ya. Coba diundang saya, soalnya saya belum maksimal tadi. Tema saya belum, saya belum nembak. Aku belum klimaks, teman-teman. Aku baru pemanasan. Belum pemanasan dia keluar duluan dia. Padahal aku belum pemanasan full. Baru sonding-sonding pelan-pelan. Dia ngecerot duluan. Kabur dia teman-teman. Ini aku minta nih, aku minta. Aku minta supaya dia terima tuh. Nah, coba typing di sana, Bang Zuma, tolong di-invite bilang. Nah, ditolaknya. Hei. Mazolang generasi. Sok pintar. Katanya pendeta. Udah mulai kapok dia kan. Hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Ada pula ilah baru dibuatnya. Nggak mau dia. Sekali lagi ya teman-teman, kita tahu dia. Terima nggak ya? Tes. Tes sekali lagi.
Oce dia kan. Di tempatnya curhat sendiri kan ya. Keluar sendiri. Ampun dia kan. Nah, si mau datang besok. Oh, sok paten marah-marah apa segala macam. Tatonya kayak gini kelasnya. Nggak bisa apa-apa rupanya dia. Udah dikasih data pun. Nggak berani dia. Yesus Tuhan yang dilantik. Ya, baru tahu dia datanya mungkin ya.